Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rekan dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Mohon izin pagi ini menyampaikan topik tentang Maulid Nabi karena sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Pertama adalah ada 3 istilah kalau kita memperingati Maulid ya. Ada Maulud, ada Maulid, ada Milad. Ini perlu kita tahu saya kira. Yang pertama Maulud ya, itu kalau dari sisi etimologi itu artinya adalah bayi ya. Karena ada hadis yang berbunyi kullu mauludin ya, yuladu alal fitrati. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Maulud, ada kata maulud di situ. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan bayi itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kemudian yang kedua ada kata maulid. Maulid itu isim zaman, artinya adalah waktu bayi itu lahir. Ya. Jadi waktu Rasul lahir disebut dengan maulid. Kemudian yang ketiga ada milad. Nah kalau milad itu kalau bahasa gampangnya ulang tahun yang selalu diulang. Ya, itu namanya milad. Tidak hanya personal ya, bahkan institusi, organisasi apapun biasanya pakai istilah milad karena dia terus akan selalu diperingati, itu namanya milad. Nah, poin yang kedua, siapa sih yang mempelopori milad Nabi atau Maulid Nabi ini? Ya. Yang mempelopori Maulid Nabi itu ya Nabi sendiri. Nabi sendiri. Jadi suatu hari Rasulullah SAW sedang saum ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasul, limadha tasum hadal yaum? Pada waktu itu hari Senin. Ya. Nabi, kok Anda puasa sih hari ini? Gitu kan. Karena ditawari minum, nggak mau. Kalau saya sih mau ditawari minumnya. Bismillah. Masih panas ya. Nabi ditawarin minum gak mau. Ini so'im, saya lagi puasa. Lalu ditanya, kenapa anda puasa ya Rasul? Maka jawabnya Nabi adalah hadal yaum ya ulidtu bih. Hari ini saya puasa dan hari ini adalah hari kelahiran saya. Oh, jadi yang pertama melakukan maulid ya Nabi sendiri kalau begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa maulid mah apa itu nggak ada dasarnya gitu ya, ya nggak boleh ngomong gitu, yang ada pada dasarnya. Lalu pertanyaannya, kalau Bang Yusron lahirnya hari apa Bang? Lahirlah keder. Lahir hari sendiri masa keder sih? Ah? Ada apa? Apa? Aduh. Bagaimana ini ya Pak Yusuf? Sabtu, Masya Allah. Salah satu orang paling unik di dunia berarti Pak Yusuf nih. Takutnya nanti bini sampai lupa lagi juga. Dirinya siapa namanya lupa, repot juga.
Tapi kalau misalnya Bang Yuson hari Sabtu ditanya sama anaknya sama istrinya, Bang, kok Abang puasa? Terus ngomongnya begini jawabannya, hari ini Sabtu saya dilahirkan. Kagak boleh. Gak ada sunnahnya. Lah kalau Nabi mah emang kan definisi sunnah kullu setiap apa-apa ja'a yang datang minan nabiyyi dari nabi an kaulihi baik ucapan biasa namanya hadis wa fi'lihi perbuatan wa takririhi ketetapan. Ya kalau nabi berarti melakukan perbuatan puasa itu jadi sunnah. Kalau Bang Yuson bukan sunnah karena bukan nabi, beliau wali murid maksudnya. Bukan nabi. Jelas ini ya. Jadi jangan niru-niru Nabi SAW lainnya rebo, puasa rebo nggak usah. Ikuti Nabi baik di Senin sama hari Kamis. Kalau Kamis kenapa Nabi puasa? Karena Kamis itu adalah sip-sipan amal hamba-hamba orang mukmin itu dilaporkan. Maka saya pengen ketika dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Lalu siapa berikutnya yang mempelopori peringatan Maulid Nabi? Banyak ya pendapat para ahli sejarah. Tapi di antara yang agak kuat adalah pada abad ke-7 tahun 600 sekian Hijriah ada seorang sultan dari daerah Irbil. Irbil itu masuk sekarang Irak ya. Irak itu kalau dari Batu Ceper ya ngulon ya ke bandara naik kapal. Sultan Muzaffar namanya. Sultan Muzaffar ini mempelopori peringatan Maulid Nabi untuk membangkitkan ghirah ya, rasa cemburu atau hamasyah semangat dalam beragama. Cuman bedanya sangat jauh dengan era sekarang gitu. Apa bedanya? Pada saat Sultan Muzaffar ini mengadakan Maulid itu luar biasa besar-besaran. Dari sisi timing waktu nggak sejam 2 jam lah. Kalau kita kan maulid sejam 2 jam. Beliau berhari-hari. Sehingga beliau memotong 5.000 ekor kambing. 5.000 ekor kambing, Pak. Lah kambing 5.000, bagaimana urusannya ini? Memotong 10.000 ekor ayam. Tahu ayam Arab kan gede-gede ya. Memotong juga 100 ekor kuda. Ya. Kemudian beliau membiayai Maulid Nabi ini dengan dana atau biaya 300.000 dinar. Coba dihitung yang pintar matematika. 1 dinar emas itu sama dengan kira-kira 4 gram 25 miligram. Kalau 1 gramnya sejuta, ya, berarti 1 dinar ini kira-kira hampir 5 juta kalau dirupiahkan. Nah ini 300.000, jadi berapa tuh? Puyeng-puyeng dah udah. Waduh, bisa triliunan ini. Makanya beda. Sudah gitu, Syekh Khattab ya diminta untuk ngarang tentang burdah-burdah, qasidah-qasidah, syair-syair yang memuji Rasulullah, seorang ulama. Nah, selesai itu kemudian beliau menyampaikan kepada umat, terus beliau dikasih hadiah oleh Sultan Muzaffar ini 100.000 dinar emas. Jadi kalau di sini mah kiainya dikasih gitu ya, dikasih hadiah 100.000 dinar emas. Tadi kan 1 dinar aja 4 gram 25 miligram. Kasih berapa kiainya kalau gitu? Bermiliar-miliar ya, luar biasa. Ya, kalau di Indonesia paling mentok ya siapa? Ustaz Abdul Somad mungkin ya 40-an jutaan. Ini bermiliar-miliar. Nah, ini yang mempelopori tentang Maulid Nabi. Lalu poin berikutnya yang ketiga, mengapa Nabi kok peringati hari kelahirannya? Ya tentu karena
rasa cinta umat kepada Nabi. Pak Yanto putranya atau putrinya ulang tahun, minta, Pak kalau bisa sih ya dirayain. Ya karena beliau cinta sama anaknya, ya dirayain lah ulang tahun itu. Ini juga sebagai dalil ulang tahun boleh, cuman kaifiatnya, tata caranya yang mesti harus syar'i. Lah kalau orang ngaku beriman, ikut Nabi dan Rasul, Quran dan Sunnah, lah ulang tahun niupin lilin, orang udah dinyalain ditiupin. Saya kira tidak pas itu. Ulang tahun itu kudu bagaimana Ustadz? Ya gampang saja, dalam arti bersyukur karena telah diberikan kesempatan masih hidup di tahun sekian atau di umur sekian. Caranya ya tinggal secara islami saja, didoain sama Ustadz, pesenlah nasi uduk ya. Kalau Ustadznya susah-susah ya Ustadz jelupang banyak, kan begitu. Yang deket baik dah ya, tinggal ulang tahun doain. Sederhana sekali seperti itu. Itu bentuk rasa syukur. Syukur-syukur sih ulang tahunnya karena namanya syukuran ya, di panti anak yatim ya. Sekaligus bersedekah, itu lebih hebat lagi. Ya, jadi kenapa orang umat Islam itu kok melaksanakan Maulid? Ya karena cinta. Memangnya kenapa? Apakah Nabi cinta sama kita? Loh, jangan ditanya. Cintanya Nabi sama kita melebihi cintanya kita kepada Rasul. Saya akan buktikan, misalnya ada beberapa riwayat yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu cinta sama kitanya luar biasa. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sebenarnya kaya, tapi gaya hidupnya sederhana. Kira-kira begitu. Bahkan Nabi pernah berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan, ya, wa tawaffani miskinan, wajma' fi yaumil qiyamah ma'a masakin. Kalau diterjemahkan, ya Allah, ya, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya nanti di hari kiamat dengan orang miskin. Tapi ini jangan dipahami letterlek. Jadi seolah-olah kita kalau gitu orang umat Nabi miskin aja, enggak, maksudnya enggak begitu. Ini maksudnya adalah Nabi saking cintanya sama orang-orang masakin, membersamai mereka, itu sampai Nabi kemudian mengucapkan doa seperti itu. Kalau secara umum ya kita bagusnya sih kaya, ya, karena ada ayat di surat An-Nisa ayat 9, "Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa." Hendaklah para orang tua, orang-orang Islam, jangan meninggalkan anak keturunan mereka. Kita kan anak karena kita punya emak, punya bapak, dalam keadaan di'afa, lemah akidah, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah segala-galanya. Seperti apa? Kesimpulannya orang Islam dituntut kaya. Lebih dari itu, ketika ada bunyi ayat aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikan zakat. Yang namanya menunaikan zakat itu nggak semua orang. Siapa yang wajib menunaikan zakat? Ya yang sudah mencapai nisab. Nisab itu lumayan banyak. Ya. Kalau pakai konversi emas itu, kalau dia penghasilnya 80 gram emas. Kalau pakai konversi zakat pertanian, kalau dia menghasilkan dalam panennya 520 kilo beras. Tapi kalau mau dibagi 12, kalau saya hitung-hitung kira-kira ya minimal penghasilan 7 juta ke atas. Jadi tidak semua orang yang mengeluarkan zakat itu, dan ini menandaskan bahwa orang Islam ini minimal standarnya tadi punya harta itu harta nisab lah, jadi minimal gajinya jangan UMR. UMR kan 4,2 ya, Tangerang Selatan, mestinya 7 jutaan lah minimal gitu. Sama dengan orang Islam itu mestinya punya anak jangan 1, jangan 2, minimal 3.
Karena di surat An-Nisa Allah menganjurkan begitu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsira wa nisaa. Ya, rijal itu jamak dari rajulun. Rajulun satu, rajulani dua, rijal tiga minimal. Nisa jamak dari mar'atun. Mar'atun satu, mar'ataini dua, nisa. Kasiron lebih dari tiga. Ini misalnya kalau pakai logika Quran begitu maksudnya. Jadi program cukup 2 anak itu bukan program Quran ya, tapi itu program pemerintah kita. Ya, ikut ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Lah Ustadz, sekarang kontrakan mahal, tanah mahal, sekolah mahal, semua mahal. Ya, lagi pula puyeng. Ya kata siapa? Sama aja puyengnya yang punya anak 1 sama punya anak 3, lo coba. Ya anak 1 kalau bangornya setengah mati, lebih bikin puyeng. Nah, kalau anak 3 anaknya soleh, makanya enak kan begitu. Nanti kalau gede 1 jadi polisi, yang kedua jadi tentara, yang ketiga jadi apa? Ustad dong. Nah, kalau nggak ada ustadnya bisa perang tadi, abang-abang yang polisi sama tentara. Ya. Di sono aja perang brimob. Jadi sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya kaya tapi hidupnya sederhana karena ingin membersamai orang-orang miskin. Apa buktinya Nabi kaya? Ya gampang saja. Nabi ketika nikah mas kawinnya berapa? Hah? 20 ekor onta. Ayo hitung, onta sekarang harganya berapa? Ya Nabi pasti onta yang terbaik. Minimal 50 juta. 50 juta kali 20 berapa? Hah? Oh iya nggak segitu aja. Intinya Nabi itu kaya luar biasa. Ya, mas kawin aja segitu. Ya, apalagi yang lain-lainnya. Tapi gaya hidupnya adalah sederhana. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukti Nabi cinta kepada umatnya adalah ketika Nabi dalam keadaan yang seperti itu, dalam arti beliau pengen hidupnya yang serba seperti kayak orang-orang miskin itu, maka turunlah surat Ad-Duha ayat 5 itu. Ya, surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa itu artinya? Maka Allah akan memberikan ya apa yang kamu mau, fatardo, apa yang kamu suka, apapun itu. Maksudnya apa? Nabi ditawari Pak, ditawari kaya. Bahkan kemudian Allah perintahkan Gunung Uhud untuk bicara dengan Nabi. Nabi bisa bicara dengan gunung. Kata Gunung Uhud begini, wahai Rasulullah Muhammad, kalau engkau menginginkan aku ini jadi emas, aku akan jadi emas atas izin Allah. Jadi Allah menawarkan apa saja kepada Rasulullah tentang fasilitas dunia agar kaya raya, jadi raja dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW menolak itu. Kata beliau apa? Ya Allah, saya tidak menginginkan itu semua. Yang saya inginkan adalah tidak ada satupun dari umatku yang mampir di neraka. Itu saja katanya. Luar biasa. Ditawari emas, ditawari wanita, ditawari fasilitas dunia yang serba luks, yang serba dahsyat luar biasa. Nabi enggan menerima itu. Nabi menginginkan satu, bahwa buat apa saya kaya raya dan sebagainya, tapi ada umat saya yang masuk mampir di neraka. Keinginan saya hanya itu, tidak ada satupun umat saya mampir di dalam neraka. Itu bukti cinta pertama. Ya, bagaimana mungkin kita tidak mencintai Rasulullah minimal dengan maulidnya tadi. Yang kedua, saat mau hijrah, ibu bapak, saat mau hijrah, itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ya Rasul, kami mau hijrah, tapi kami lihat kok Anda masih di Mekah saja. Ya. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Wahai tuan-tuan, saya menganjurkan tuan-tuan pergi duluan saja ke Mekah, ke Madinah, hijrah.
Kata para sahabat, loh, memangnya kenapa ya Rasul? Kok nggak bareng-bareng saja dengan kami? Begini, pertama, saya tidak akan berangkat kecuali ada wahyu datang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan Nabi itu berdasarkan wahyu. Yang kedua, yang diincar itu saya, yang mau dibunuh itu saya, yang dikejar-kejar itu saya. Kalau saya berangkat bareng dengan antum semua, dengan kalian semua, kalian juga bisa dibunuh oleh orang kafir Quraisy itu. Maka saya tidak ingin itu terjadi. Maka sebaiknya tuan-tuan pergi duluan, dan ketika mereka melihat tidak ada saya, aman, kalian akan sampai ke sana. Kalau saya belakangan, karena sebenarnya mereka tadi mengincar saya untuk membunuh saya. Subhanallah. Jadi demi untuk keselamatan umatnya, Rasulullah SAW rela hijrahnya itu belakangan karena tidak ingin ada satupun sahabat itu yang terluka, apalagi terbunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu bukti yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang saya muliakan, ketika Rasulullah SAW usianya sudah 63 tahun. Ingat ya, Nabi Muhammad itu usia biologisnya cuma 63 tahun. Ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran ya, karena miqdaruhu al-fasanatin, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Kalau di dunia ini umur kita 63 tahun kayak Nabi, kalau satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, saya hitung-hitung, kalau umurnya 63 ya, itu kita cuman hidup kurang lebih sekitar 1,5 jam doang. Lalu umurnya 63 ya. Maka pada saat Rasulullah umurnya 63 tahun, pada hari itu pas hari Senin ya, Rasulullah SAW sudah sakitnya sudah payah ya. Kemudian Bilal azan subuh. Habis azan subuh semua sahabat menunggu Nabi untuk mengimami, tapi Nabi nggak datang-datang. Udah pada qobliyah semua, udah datang semua. Lalu beberapa sahabat senior seperti Sayyidina Abu Bakar mengutus Sayyidina Bilal, coba dijemput Rasulullah, mungkin ada sesuatu. Maka Bilal bergegas ke rumahnya Rasul. Ketika sampai di rumahnya, Rasulullah memang sudah sangat payah. Lalu Rasul ngomong begini, Bilal, labbaik ya Rasul, saya mungkin tidak bisa mengimami karena saya sudah payah seperti ini. Bilal nangis ya. Lalu kemudian tolong sampaikan ke Abu Bakar agar Abu Bakar menggantikan saya sebagai imam. Segera kalian melaksanakan sholat subuh. Bilal pulang ke masjid sambil sedih ya, menangis. Begitu sampai di masjid, semua udah nungguin. Mana Rasulnya Bilal? Kata Bilal, Nabi udah payah katanya. Nabi pesan, tolong Anda wahai Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan imam. Ya. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana mungkin saya menggantikan Nabi, padahal Nabi masih hidup? Saya tidak mau. Ini akhlak, maksudnya etika, ya. Etika seorang sahabat kepada Rasul. Padahal Sayyidina Bilal juga paham betul. Ya. Ini juga harus dikaitkan dengan fikih ya. Kadang-kadang kita kan suka pengen jadi imam aja kalau di mana-mana. Kita harus tahu betul kalau ada orang yang lebih dari kita, ya kita harus menghargai, menghormati orang lain. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, enggaklah, saya tidak mau. Akhirnya ya suasana jadi hening. Akhirnya kemudian beberapa sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar mengatakan lagi, Bilal, kalau begitu jemput Rasulullah. Sayyidina Umar juga ngomong seperti itu. Akhirnya Nabi dijemput. Nah, Rasulullah mendengar keterangan Bilal bahwa Sayyidina Abu Bakar secara akhlak tidak mau kalau Nabi masih hidup.
beliau terpaksa kemudian tetap datang ke masjid untuk mengimami. Tapi dipapah oleh Sayyidina Bilal. Ya, dipapah, kemudian digendong ya. Ya dipapah itu digendong maksudnya. Nah, akhirnya Rasulullah mengimami sholat subuh itu, subuh terakhir ya. Tapi sholatnya sangat ringkas. Sholatnya sangat ringkas. Ya, ini juga pelajaran ya. Kalau jadi imam ya, idza kana yakuna imaman wa yukhaffif an-nas. Kalau jadi imam itu harus meringankan ya yang di belakangnya. Karena yang di belakang imam itu macam-macam. Ada yang ditungguin di rumahnya bininya mau ke pasar bengkok misalnya kalau di sini ya. Ada yang memang darah tingginya lagi naik, kalau sujud kelamaan palanya nyut-nyutan. Ada yang asam uratnya juga lagi naik ya, macam-macam. Jadi Nabi sholat sangat ringkas. Akhirnya sholat itu terlaksana. Maka Rasulullah kemudian pulang dipapah lagi oleh Bilal. Sampai di rumah, jamaah yang saya muliakan, Rasulullah SAW kemudian semakin payah. Maka Nabi pesan sama putrinya Fatimah, tolong jangan ada yang masuk dulu. Ayah mau istirahat. Siapapun ya, baik ya ayah katanya. Tapi tak berapa lama datang tamu. Ya, dan tamu itu Fatimah tidak kenal. Lalu Fatimah putri Nabi bilang, Pak, maaf ayah lagi istirahat, tidak menerima tamu dulu, udah sangat payah ayah. Tamu ini bilang, sampaikan ke ayah, saya yang datang. Begitu Fatimah melihat wajahnya, Fatimah geget tuh, gemetar gitu kan. Akhirnya beliau keluar dulu, bukan menyampaikan ke Nabi, tapi keluar dulu, ya. Lalu menemui ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Wahai ayah, Nabi tidak mau menerima dulu tamu. Tapi ini ada tamu, maksa. Dia pengen ketemu Nabi aja. Oh kalau gitu kamu sana ke Nabi lagi, bilang lagi. Tamunya pengen ketemu gitu. Fatimah masuk lagi ke rumah. Menyampaikan kepada Rasulullah. Ayah, tamunya pengen ketemu ayah aja. Katanya saya udah bilang. Dan orangnya berwibawa sekali. Siapa sih ayah dia itu? Nabi mengatakan, Fatimah tahu nggak siapa dia itu? Nggak tahu ayah. Dia itu adalah hadimul laddat wa qati'us syahawat. Dialah yang memutuskan kenikmatan dunia dan yang memutuskan syahwat manusia. Dialah malaikat pencabut nyawa. Waduh, Fatimah kaget, menangis dia. Namanya perempuan. Jadi, iya Fatimah, sudah waktunya. Suruh masuk dia. Masuk dia. Itu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi rakyat Israel. Kemudian mengatakan, ya Rasul, bagaimana engkau? Saya melaksanakan tugas dari Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, wa Israel, Jibril mana? Oh, bentar lagi Jibril datang. Hanya Jibril datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa Jibril, kira-kira apa yang akan saya peroleh ketika nanti ruh saya meninggal? Maka malaikat Jibril mengatakan, tidak usah khawatir wahai Muhammad. Futihat abwaabas samawat, sab'as samawat. 7 pintu langit sudah terbuka untuk menyambut ruhmu yang suci. Oh, alhamdulillah. Lalu wahai Jibril, bagaimana dengan umat saya? Orang mau meninggal masih nanya bagaimana umat saya itu. Apa kata malaikat Jibril? Tidak usah khawatir juga, ya. Allah memberitahu saya bahwa tidak akan pernah dibuka surga itu sebelum umatmu dan kamu masuk surga. Alhamdulillah, kata Nabi. Jadi kita ini kan umat bontot, ya. Dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun coba? Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad aja 600 tahun. Kalau Nabi Adam bisa ribuan tahun, puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Tapi kita nanti bakal masuk surganya duluan karena kemuliaannya Nabi Muhammad.
Nabi senang begitu. Alhamdulillah Jibril, kalau umat saya nanti bakal masuk surga paling pertama. Alhamdulillah. Kalau begitu, Israel, ayo cabut nyawa saya. Kalau Nabi mulai dicabut nyawanya dari kaki ya sampai ke lutut, Fatimah melihat, menyaksikan sambil menangis. Ya. Jibril juga sampai tidak tahan, sampai melengos itu saking tidak tahan yang melihat. Ya, Rasulullah kemudian dicabut nyawanya. Sampai kemudian nyawa Rasulullah ditenggorokan, Siti Fatimah kemudian mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Lalu kemudian Fatimah mendengar ada 3 kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Ya, yang pertama adalah as-shalah, as-shalah. Yang kedua ittaqun nisa, ittaqun nisa, ya, ittaqun nisa. Jadi yang pertama as-shalah itu maknanya adalah jaga sholat. Yang kedua lindungi para wanita, lindungi para wanita. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Bagaimana umat saya nanti? Bagaimana umat saya nanti? Maksudnya khawatir beliau ada yang nyemplung ke neraka. Sampai mau meninggal, beliau masih memikirkan kita. Dan 3 ini penting semua. Salat pentingnya apa? Awalu ma yuhasabu indal abdi yaumil qiyamah salat. Nanti kita amal yang paling pertama dihisab oleh Allah salat. Salatnya baik, yang lain dimaklumi, kira-kira begitu. Salatnya buruk, sebagus apapun yang lainnya, Allah tidak berkenan dulu memasukkan siapa itu ke dalam surga. Maka saya menganjurkan nih, saya juga lagi belajar, sebisa mungkin sholat wajib dikombin dengan sholat rawatib yang 12 itu. Ya, dan itu dijamin oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Siapa yang sholat 12 rakaat, maksudnya sholat yang mengiringi sholat wajib, maka Allah akan membangunkan rumah dia ke dalam surga. Luar biasa. Sholat 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ulangi bang, ulangi. 4, terus zuhurnya ada lagi, 1 lagi setelah zuhur 2 rakaat, terus 2 rakaat setelah maghrib, terus 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum 12 tuh. Sebelumnya ada tapi ghairu muakkad, tidak terlalu dianjurkan. Jadi saya menganjurkan itu kerjainlah, ya, karena nanti amal kita bertemu itu sholat. Nah, makanya begini, kalau itu siapa itu? Mami. 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat setelah isya. Terus 2 rakaat sebelum subuh. Cuman begini Pak, kalau di masjid-masjid komplek pasti ada digitalisasi timing ya, ada waktu kayak gini kan. Tapi kalau di kampung orang ada pisan, ya. Dan biasanya begini, kalau orang kampung mah, kalau masjid di kampung tuh, lah karena nggak ada ininya, ya tergantung yang azan. Kalau yang azan anak muda pengen buru-buru, begitu baru kayak 3 menit ngeras imamnya udah aku makan, begitu biasanya. Karena kita belum nyempet tuh. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kalau memang di masjid itu ada masjid komplek, pilihan kita kalau mau sholat zuhur khususnya itu jangan di masjid kampung yang nggak ada ininya. Kalau ada ininya, masjid yang kalau yang ada ininya itu biasanya interval waktunya itu 10 menit.
dari azan zuhur sampai qomat. Itu cukup, kita sholat 4 rakaat cukup, bahkan pakai doa antara azan qomat juga cukup. Tapi kalau tadi yang nggak ada itunya biasanya baru 4 menit 5 menit juga sudah qomat. Jadi itu. Yang kedua, Nabi pesan itu yang disampaikan kepada putrinya, wanita, maksudnya lindungi wanita, muliakan wanita. Ya, kalau bisa jangan kayak suaminya penyanyi dangdut tuh, ya. Siapa itu? Pokoknya ada deh. Jadi masih bulan madu aja sudah ADRT. Lalu bagaimana punya anak 3? Lah kalau bulan madu mah apa-apa dimaklumin ya Pak ya. Jatuh misalnya bininya, hati-hati yang gitu ya. Hati-hati yang gitu ya. Dingin dikredongin jaket. Nama juga masih bulan madu ya. Kemudian hujan dipayungin, betul nggak? Dikejar anjing, digendong. Coba kalau udah punya anak 3, bininya dikejar anjing, digudak-gudak anjing. Apa kata lakinya? Lembek, bener sih lembek. Betul ya Bu? Lah makanya kalau masih bulan madu udah KDRT kan berarti tidak ikuti pesan Nabi. Perempuan tuh dilindungi. Ini maaf nih, mohon maaf. Ada ibu-ibu juga nih. Yang udah umur 50 baru tahu betul tuh. Hadis Nabi itu bener. Emang wanitamu kayak tulang rusuk. Bener itu. Yang paling atas. Lah kan bengkok ya. Apa kata Nabi? Kalau dipaksa dilurusin, apa? Itu ngerti ibu itu. Tapi kalau kagak dilempengin, ngeringkel, kagak lurus-lurus. Maksudnya ngejogrok gue begitu. Makanya mau kudu pelan-pelan, ampun dah. Ya. Ngomong juga kudu hati-hati ya. Sikap juga kudu hati-hati, terutama HP. Kalau bini lagi nang telepon, mau yang presiden telepon, kalau bisa bini dulu diangkat. Ntar sudon dan sebagainya. Pokoknya itu bener itu hadis. Ya, kalau yang udah rada senior udah paham betul itu. Makanya ya kalau mau nambah pos itu kalau udah umur 45 ke atas dah, udah pengalaman maksudnya. Lo tahu Baji, ngapain ngerti Baji? Nyambung ya Baji ya? Ibu sih gak nyambung kayaknya, alhamdulillah. Oh, ada yayangnya. Ya udah nggak jadi, saya ralat ya. Nah yang ketiga adalah ummati. Nah itu yang ketiga. Yang terakhir ya, bukti Nabi itu cinta sama Nabi begini. Suatu hari Nabi kedatangan malaikat Jibril. Nabi itu kan nama Jibril CS ya. Lalu Nabi bilang begini, ada apa wahai Jibril, tumben nih datang gitu. Udah lama ente nggak datang. Ada kabar apa nih? Begini ya Rasul. Allah sekarang sedang memanaskan api neraka. Saking dahsyatnya api neraka itu malaikat pada takut. Ya, saya juga takut. Katanya takut sama neraka. Nah maka saya ingat bahwa sumber kasih sayang Allah kepada alam semesta ini adalah karena kelahiranmu. Maka saya ingin datang kepada kamu supaya saya dapat rahmat Allah. Lalu Nabi tanya, Jibril, neraka yang menakutkan itu gambarnya gimana sih? Maka Jibril mengatakan, wahai Rasul, neraka itu ada 7 jurang. Yang jurang api itu kalau ditempuh jaraknya satu dengan jurang yang lainnya, itu perjalanan 70 tahun. Jurang api kalau ditempuh 70 tahun perjalanan. Lah, bumi aja kagak nyampe muter 70 tahun. Segede apa itu neraka? Menakutnya kan luar biasa. Lalu Nabi tanya, Bril, itu neraka yang menakutkan itu buat siapa aja? Hanya dia bilang, yang paling keras, yang paling dasar, wahai Muhammad, itu untuk orang munafik. Munafik tikodi ya, munafik yang hakikatnya nggak beriman. Ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Innal munafikina
bidarkil asfal. Mereka akan di keraknya neraka. Yang kedua, untuk orang-orang musyrik. Yang ketiga, untuk penyembah matahari, bintang, dan yang sejenisnya. Yang keempat, untuk orang-orang Majusi. Yang kelima, untuk orang-orang Yahudi. Yang keenam, untuk orang-orang Nasrani. Nah, habis yang keenam, Jibril diem. Lalu Nabi nanya, loh, Jibril, Pak nanti bilang 7 tadi. Kok cuma 6 doang? Nah, Jibril nggak jawab. Nggak enak sebetulnya mana. Nabi maksain aja. Jibril, bagaimana ente? Ente kurang atuh tadi buat siapa gitu. Terpaksa malaikat Jibril jawab, maaf, wahai Muhammad. Yang satu, neraka paling ujung ya, itu bukan buat umat ente kan. Begitu dengar begitu, Nabi pingsan. Saking sayangnya sama kita. Pingsan, ya. Pingsan. Nah begitu pingsan, setelah siuman, Rasulullah SAW kemudian ambil air wudhu, lalu sujud kepada Allah. Di dalam sujud itu kan kita boleh minta, kita perlu berdoa ya. Intinya adalah minta supaya umatnya itu tidak disiksa lah di dalam api neraka tadi. Jadi sujud lama ya, kemudian sujud lagi, wudhu lagi, sujud lagi, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menggambarkan bahwa memang Nabi itu cintanya sama umatnya itu luar biasa. Maka wajar kemudian umat itu memperingati Maulid, karena Maulid itu adalah ekspresi dari rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Oh, yang terakhir, memang kalau kita cinta sama Nabi, apa sih benefitnya? Ada satu riwayat yang luar biasa. Ketika Nabi mau wafat itu, yang tadi Nabi sudah payah, Nabi itu menghadap para sahabat, lalu Nabi bilang begini, wahai sahabat-sahabatku, saya mungkin sebentar lagi akan wafat. Maka jika selama hidup saya ada yang merasa tersakiti, balaslah sekarang. Jika merasa ada hartanya yang terambil saya, tuntutlah sekarang ini. Jadi semua diam. Ada sahabat tiba-tiba angkat tangan. Saya Rasul ingin menuntut balas. Ada apa? Anda pernah melecut ontak Anda. Anda mungkin tidak sengaja, tapi lecutannya kena badan saya. Saya ingin menuntut balas. Baik. Para sahabat semua gedeg banget nih, bocah ngapa sih? Akhirnya apa yang terjadi? Silakan, kamu mau melecut saya, mau nggak? Silakan. Umar ambilan pecut itu. Si sahabat ini ngomong lagi, ya Rasul, waktu saya dilecut itu, saya nggak pakai baju. Jadi bagaimana? Ya harus seri dong. Bapak Anda juga harus membuka baju. Sahabat makin kesel. Bocah kurang asem, kurang gula, kurang micin, kurang ketumbar ya. Sama Nabi ngeloncong bener. Nabi buka tuh. Nabi begitu dibuka, pecutnya dibuang, lalu dia memeluk Nabi. Lalu dia bilang begini, ya Rasul, seumur umur saya pengen dekat engkau, tapi saya, karena dia orangnya hitam, namanya juga sawan, orang hitam. Kulit saya ini kan hina, saya seumur umur pengen menyentuh kulitmu, tapi nggak pernah punya kesempatan. Saya mungkin belum tentu masuk surga. Kalau Anda udah pasti masuk surga. Andai pun saya masuk surga, surganya kan beda kapling dengan Anda. Jadi sebelum saya berpisah dengan Anda, wahai Rasul, izinkan saya memeluk tubuhmu yang mulia itu. Karena saking aku cinta kepadamu. Apa yang terjadi? Para sahabat pada bingung. Hanya Nabi bilang begini, kalau pengen tahu, salah satu orang yang insya Allah ahli surga adalah sahabat ini. Karena dia mencintai saya itu dengan sejujur-jujurnya. Oh, jadi kesimpulannya, kalau mencintai Nabi itu, insya Allah Nabi pun mencintai kita. Nah, kalau Nabi mencintai kita, itu seperti kita mendapat rekomendasi
ya, layak dan pantas untuk masuk ke dalam surga. Maka kesimpulannya, mudah-mudahan maulid singkat ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Demikian yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Ini lemparnya belum datang. Tadi Sultan Muzaffar berapa? 300.000 dinar. Oh, belum siap. Baik, kalau gitu ada yang bertanya nggak? Belum doa? Pas ya, kayaknya. Karena maulidnya cerita tentang Rasul ya, jadi kita terbawa perasaan, baper. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ighfir lana, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni anak-anak kami, cucu-cucu kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami. Warhamna, sayangi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Wajibna, tutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah, tutupi aib-aib kami, kesalahan-kesalahan kami. Warfana, angkat derajat hidup kami ya Rabb. Warzuqna, karuniakan rezeki kepada kami. Wahdina, bimbing hidup kami agar tidak salah jalan ya Allah. Wa'afina, sehatkan kami lahir dan batin. Wa'afu anna, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.